Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview kembali tentang berita-berita yang masih aktual atau katakanlah menjadi isu di masyarakat, terutama di golongan kaum muslimin, bahwa perihal adanya penangkapan oleh Densus 88 terhadap para tokoh, baik itu ulama maupun tokoh aktivis muslim. Dan mereka itu rata-rata adalah aktivis ormas yang besar sekalipun, apakah sebagai contoh aktivis ormas di Muhammadiyah ataupun di MUI. Dan faktanya mereka disangkakan terlibat dalam suatu gerakan-gerakan yang dinamakan apakah itu terorisme ataupun kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan atau melawan konstitusi negara kita, terutama undang-undang terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tentang pemberantasan tindak terorisme. Mereka kebanyakan disangkakan dalam kegiatan-kegiatan yang dikatakanlah disebut sebagai radikal atau intoleransi. Demikian juga kegiatan-kegiatan mereka dikaitkan dengan aktivitas terorisme misalnya. Dan patut diduga bahwa kejadian-kejadian yang menimpa para ulama ataupun aktivis muslim itu tampaknya seperti penjoliman, katakanlah demikian, terutama kepada umat Islam pada umumnya, dan bisa kita katakan juga suatu bentuk kriminalisasi terhadap mereka. Seperti kita ketahui, hampir 1 bulan yang lalu telah terjadi penangkapan kepada para ulama kita, diantaranya terjadi kepada Ustadz Dr. Farid Ohbah, kemudian Dr. Ahmad Zain, dan Dr. Anung Al-Hamad. Demikian juga sebelumnya juga terjadi penangkapan dan penahanan kepada Ustadz Bahar Smith, yang seperti kita ketahui akhir-akhir ini juga terjadi penangkapan lagi dan penahanan sekaligus kepada aktivis muslim kita dan wartawan senior, yaitu Bapak Edi Mulyadi. Sementara yang paling akhir sekali juga kita ketahui telah terjadi penangkapan kembali kepada Bapak Rahmat Hidayat, yang beliau juga merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah di Bengkulu sana, termasuk juga sekaligus pengurus MUI di Kota Bengkulu itu atau Provinsi Bengkulu. Seperti kita ketahui, mereka-mereka itu adalah kebanyakan dari kelompok oposisi ataupun mereka-mereka yang selama ini kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah atau rezim, yang selalu di dalam retorikanya maupun pernyataan-pernyataannya memberikan kritik-kritik yang konstruktif kepada pihak pemerintah dalam hal ini. Tapi bertolak belakang sekali kenyataannya atau faktanya terjadi bahwa pihak aparat keamanan sampai saat ini membiarkan saja terkesan kepada mereka-mereka yang katakanlah dekat dengan pihak rezim atau pihak penguasa. Sebutlah antara lain mereka adalah Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kutandi, atau Habib Kribo sekalipun. Mereka sangat jauh sekali dan tidak tersentuh sama sekali oleh hukum, apalagi ditangkap atau diperiksa. Dan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, bahwa seyogianya setiap warga negara adalah berkedudukan yang sama di muka hukum, dan seharusnya mereka diperlakukan sama di dalam hukum. Terhadap mereka-mereka yang dekat dengan rejim itu sama sekali tidak tersentuh atau belum tersentuh sama sekali oleh hukum. Sebagai contoh, kalau kita melihat kasus Edi Mulyadi, beliau dikenakan ITE antara lain pasal 28 ayat 2, juntonya pasal 45A ayat 2, ya, Undang-Undang ITE tahun 2016 nomor 19. Demikian juga pasal 14 ataupun pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan dijuntukan pasal 156 KUH Pidana. Di sini beliau disangkakan karena salah satu ujarannya di dalam suatu jumpa pers
Beliau mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat yang sangat jauh, dan beliau ungkapkan secara satire sebagai suatu tempat jin buang anak. Dan karena ungkapan perkataan itulah yang menyebabkan beliau ditahan dan dipenjarakan. Oleh karenanya kita melihat bahwa sebetulnya kalau kita melihat hukum ini sekarang lebih menjangkau pada kelompok oposisi, kenapa tidak mencoba kita terapkan, ya, kita ikuti surat edaran Kapolri misalnya, ya. Kalau hal-hal yang menyangkut kasus yang terkait Undang-Undang ITE, di mana surat edaran Kapolri disebut nomor 2 tahun 2021. Di situ jelas instruksikan agar restoratif justice lebih dikedepankan, ya, dibandingkan dengan upaya-upaya hukum lainnya. Misalnya segera dilakukan penangkapan ataupun penahanan. Kita harus juga mencoba menghormati asas hukum pidana, ya, seharusnya, di mana upaya terakhir penegakan hukum, apakah itu dilakukan penangkapan, penahanan, sehingga ultimum remedium itu harus dikedepankan. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Upaya-upaya seperti itu, sehingga para pihak yang katakanlah bersalah paham, berselisih paham, ya, itu bisa didamaikan. Itu sebetulnya salah satu tujuan surat edaran Kapolri tersebut. Sehingga dalam hal ini kita melihat aparat keamanan tidak mudah mengkaitkan dengan organisasi atau ormas Islam besar, misalnya seperti Muhammadiyah atau NU atau Syarikat Islam yang lainnya misalnya. Jadi aparat tidak mudah atau jangan sampai hal ini dikaitkan dengan ormas-ormas Islam seperti tersebut. Untuk kita saling mengingatkan, coba kita merujuk pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 yang mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian kita berharap bahwa aparat hukum selanjutnya tidak dengan mudah semena-mena melakukan tindakan hukum secara represif yang ditujukan atau tajam saja kepada pihak oposisi, dan seharusnya memang hukum itu berlaku pada semua pihak seperti apa yang dicantumkan di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, hukum berkedudukan sama kepada setiap warga negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.